Cobalah gini, riadohnya gini lah untuk ini apa namanya latihannya. Coba teman-teman sufi cari sesuatu yang sampean nggak yakin ya. Misalnya apalah, misalnya aku besok sukses nggak ya? Kan orang punya keyakinan ya kan? Ya misalnya saya tanya kami punya apa, berapa yakin kami bahwa tahun depan pemaksaan ya? Coba. Karena yakin tuh nggak bisa Kak. Yakin itu nggak bisa dipaksa. Kan nggak bisa dipaksa. Kalau wujudnya bisa dipaksakan, diterima rasa itu. Nah jadi strateginya atau metodenya itu selalu terima dulu. Nggih ya Allah, nah gitu. Saya tidak punya keyakinan bahwa saya bisa sembuh. Misalnya ada orang kanker, dia itu kan sudah terpapar informasi bahwa kanker ini kalau sudah stadium sekian nggak ada harapan hidup, ya Kak ya. Kan begitu. Terus ada terapis datang, wah ubah Bu afirmasinya. Nah ini terapisnya datang, afirmasinya diubah, saya sembuh, saya bisa sembuh. Tetapi itu melawan keyakinan yang di dalam. Ya saya tidak mengatakan pasti gagal, tidak sih. Tetapi kemungkinan besar gagal kan. Batin. Mulutnya aku yakin sembuh, tapi alamul batinnya nggak yakin. Nah tahunya gimana? Ya tadi reaksi tubuh gimana, kita bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Halo teman-teman Tasawuf Indonesia, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati. Pada episode kemarin kita telah membahas tentang placebo effect, di mana keyakinan itu berpengaruh pada realitas kita. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang keyakinan itu sendiri, seperti apa dan pengaruhnya terhadap realita di kehidupan kita. Langsung aja kita tanyakan ke Abang Mustami. Gimana podcast hari ini gitu? Keyakinan. Jadi Kak, ini saya memberi judulnya agak provokatif nih. Ini bahaya keyakinan. Ini kayak kebalik dengan yang kemarin. Jadi satu bisa kita pandang begini ya. Kalau kita punya keyakinan baik, maka hasilnya cenderung lebih baik. Kalau kita punya keyakinan buruk, menjadi nocebo ya kan? Jadi kalau placebo keyakinan baik menghasilkan efek baik. Kalau nocebo keyakinan buruk menjadi efek buruk. Namanya bisa berbahaya. Jadi keyakinan itu bisa berbahaya. Jadi kayak ibarat koin dengan dua. Iya, jadi itu koin dua muka di dalam satu koin ya. Jadi koin keyakinan itu punya muka bahaya, bisa punya muka kebaikan. Tapi saya ingin begini sebenarnya. Yang ingin kita elaborasi hari ini bukan tentang nocebo dan placebo, tetapi tentang keyakinan palsu kan. Keyakinan palsu. Nah misalnya gini, ini kemarin sudah saya singgung sebenarnya, dan itu sebenarnya justru lebih bahaya sebenarnya. Yang saya tanya tentang itu ya, yang daging merah bisa dapat menaikkan tensi. Ya itu kan namanya nocebo ya. Bisa jadi nocebo. Tapi yang saya maksud itu yang ini. Jadi misalnya gini, ada orang mengafirmasi dirinya, ada istilah afirmasi. Dia bilang begini, aku sehat, aku sehat. Dia mungkin maksudnya untuk meningkatkan keyakinan bahwa dia sehat ya, maksudnya dia bilang begitu karena dia merasa tidak sehat, lalu dia bilang aku sehat, aku sehat, aku sehat. Tetapi jika cara ini dipakai itu bisa membahayakan. Membahayakannya begini, sebenarnya dia nggak yakin tapi dia ingin yakin, itu terjadi konflik baru kan. Ya. Keyakinannya nggak total. Iya, makanya kalau saya sebut kalau nggak yakinlah secara total, kalau yakinlah secara total gitu. Nah, tapi gimana kan pertanyaannya, itu kan teori. Teori saya kan yakinlah secara total, tidak yakinlah juga secara total. Ini bukan yakin tentang keimanan ya. Jadi ini kita bukan bahas tentang keimanan ya. Jadi jangan dicampur aduk tentang ini. Jadi maksud saya adalah misalnya orang kan ingin mengafirmasi itu tadi. Misalnya ada lagi, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Tetapi di dalam bawah sadarnya, dia itu sebenarnya tidak merasa kaya, dia merasa miskin. Dia kesadarannya ingin memaksa bawah sadar gitu.
Jadi kalau saya ada orang misalnya dia sakit, dia merasa sakit, tetapi dia bilang aku sehat, aku sehat. Kesadarannya digitukan agar bahwa sadar yang merasa sakit, harapannya menjadi yakin kalau dia sehat ya. Nah, tetapi karena bawah sadar itu kekuatannya jauh lebih besar dari kesadaran, afirmasi semacam itu malah sering gagal. Cuma membuat bingung gitu. Iya, malah ini ya terjadi confuse. Bingung. Nah, kebingungan dan seringkali gagal karena kekuatan bawah sadar jauh lebih kuat daripada kekuatan kesadaran. Sehingga yang terjadi justru kadang-kadang sebaliknya. Kasih contoh misalnya sedekah lah, tentang sedekah ya. Sebenarnya orang itu sedekah kan karena rasa syukur. Jadi ini beda ya, sama-sama sedekah nih. Kak Ami sedekah 10.000, saya sedekah 10.000. Secara syariat kan sama kan? Ya kan podo 10.000 nih, sama 10.000-nya. Tetapi Kak Ami bersedekah karena ungkapan rasa syukur. Aku engkau beri ya Allah. Terus karena sukacita Mbak Kak Ami memberi ke orang. Saya enggak. Awalnya adalah rasa kekurangan, bukan rasa syukur, tapi rasa kufur. Aku kok nganu ya, kok orang nggak kaya ya. Aku mau sedekah biar kaya, loh. Jadi sedekahnya itu muncul dari kegelisahan sebenarnya, bukan muncul dari rasa syukur. Padahal yang dinilai itu syukurnya. La in sakartum la azidannakum. Nah, tetapi ini yang muncul sebenarnya jadi sedekah 10.000 secara khas syariat sama, tetapi sebenarnya energi yang mendorong beda. Kami didorong oleh energi rasa syukur, saya didorong oleh energi kekufuran, energi merasa kurang itu. Hasilnya beda banget kan. Maka nanti orang seperti ini, misalnya orang model saya sedekah lah biar kaya misalnya, biar rezekinya banyak. Karena dia yang mendorong itu rasa kekurangan. Ya, rasa kekurangan akhirnya banyak nganunya, akhirnya nggak kaya, makin rasa kekurangannya kan masih kuat, makin kuat lagi akhirnya marah. Nah, itu yang saya sebut bahaya keyakinan palsu itu gitu. Kalau tadi kan keyakinan kalau nggak yakin sekalian total nggak yakin, yakin tuh total yakin. Nah itu tapi biasanya kan mungkin perlu proses untuk yakin total atau tiba-tiba bisa ujuk-ujuk ke total yakinnya. Iya, memang gini, itu kan teoritis ya. Tetapi ketika saya bilang yakinlah secara total, itu juga sebenarnya bentuk dalam tanda petik pemaksaan. Karena yakin tuh nggak bisa Kak. Yakin itu nggak bisa dipaksa. Kan nggak bisa dipaksa. Kalau wujudnya bisa dipaksa. Misalnya ini, Kak Ami, salaman saya sungkem misalnya. Saya bisa memaksa tubuh Kak Ami untuk sungkem sama saya secara fisik salaman. Tetapi rasa kehormatan kan nggak bisa dipaksa. Kamu harus hormat saya sama saya misalnya. Saya maksa Kak Ami begitu. Kak Ami secara tubuh, secara syariat, secara ketubuhan, mungkin Kak Ami bisa saya paksa. Tetapi hatinya Kak Ami nggak bisa dipaksa. Ya, maka jalan satu-satunya itu bukan dengan menyuruh, tetapi menerima. Nah itu loh. Langkah awalnya tetap begitu. Jadi langkah awalnya itu bukan bukan memaksa untuk yakin. Nggak akan bisa. Nggak ada keyakinan bisa dipaksa. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Apa itu? Nah, dalilnya kan ada itu. Nganunya lupa saya. Jadi di dalam agama itu la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ya memang nggak bisa dipaksa. Misalnya contoh lah, ini ada contoh begini. Kami yakin ya 2 tambah 2 4. Nah, ya yakin, nggak bisa dipaksa. Kan nggak bisa dipaksa untuk yakin, karena yakin ya yakin, nggak ada paksaan kan. Nah, tapi kalau misalnya kami ketemu saya ini gurunya. Enggak, kami 2 tambah 2 itu 5 ya. Kami jelas nggak yakin kan, karena nggak sesuai dengan apa yang kami pahami. Tetapi saya maksa, kami 2 tambah 2 harus 4, harus 5 gitu. Kami bisa saja, oh ya saya yakin gitu. Tapi hatinya kami bisa nggak? Nggak bisa. Cinta, keyakinan itu bukan nggak boleh dipaksa, memang nggak bisa. Mustahil cinta dipaksa, mustahil keyakinan dipaksa. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu maksudnya memang agama itu nggak bisa dipaksa.
Makanya memaksa, misalnya saya memaksa anak saya sholat secara syariat, saya bisa nggak? Misalnya saya memaksa Ajeng ya anak saya, Kak sholat gitu, mungkin dia males gitu, terus saya paksa, kalau nggak sholat besok nggak kasih sangu gitu. Dia kan mau sholat, tetapi rasanya sholat nggak bisa dipaksa. Misalnya yang khusyuk itu loh, yang hayati sholat, ya nggak bisa dipaksa. Nah sehingga karena itu Kak, jadi kayak cinta, ketulusan, kekhusyuan itu kan sebenarnya ruang-ruang di bawah sadar. Jadi jangan lalu dipaksa, karena kalau dipaksa resikonya justru misalnya kita kalau terlalu sering memaksa anak kita sholat, justru lama-lama nanti dia akan tidak bisa menikmati sholat. Akhirnya sholat yang seharusnya indah dia tidak bisa menikmati sholatnya itu. Dan kalau dalam proses terapeutik, dalam proses terapi, terutama kalau orang sakit gitu bahayanya. Misalnya ada orang kanker, dia itu kan sudah terpapar informasi bahwa kanker ini kalau sudah stadium sekian nggak ada harapan hidup, nggak ada harapan hidup ya Kak ya, kan begitu. Terus ada terapis datang, wah ubah Bu afirmasinya, nah ini terapisnya datang, afirmasinya diubah, saya sembuh, saya sembuh, saya bisa sembuh. Tetapi itu melawan keyakinan yang di dalam. Ya saya tidak mengatakan pasti gagal, tidak sih, tetapi kemungkinan besar gagal Kak. Saya nggak mengatakan pasti gagal, saya nggak berani lah, nggak tahu wong jenenge Allah itu ya terserah aja. Tetapi saya bisa mengatakan kemungkinan besarnya gagal. Lalu gimana ya, terima. Makanya kalau di dalam tasawuf urut-urutannya itu qanaah dulu. Nah, jadi qanaah itu artinya menerima apa yang ada. Jadi kalau menerima bisa. Jadi misalnya kalau seseorang misalnya kena penyakit diabetes, terus dia karena terpapar, jadi dokter sudah bilang ini harus minum obat seumur hidup, nanti mungkin dari saudara-saudaranya pernah ada yang sakit diabetes dengan komplikasi gini-gini, lalu dia secara faktanya dia tidak yakin bahwa dia tidak yakin kalau bisa sembuh ya, itu faktanya yang dia rasakan, diterima rasa itu. Nah jadi strateginya atau metodenya itu selalu terima dulu. Nggih ya Allah, nah gitu. Saya tidak punya keyakinan bahwa saya bisa sembuh. Tidak punya keyakinan, matur aja. Terus diakui. Tidak yakinnya itu diakui. Saya tidak yakin. Kan kalau tadi dilawan nggak? Dilawan biasanya ngelawannya tadi dengan afirmasi, dengan afirmasi. Makanya ya. Afirmasi itu saya tadi bilang bahaya keyakinan itu, maksudnya bahaya keyakinan palsu itu. Jadi mulutnya sok yakin, padahal hatinya enggak sebenarnya. Ya itu loh, itu bahaya malah. Karena kan konflik gitu loh Kak. Jadi bukan meyakini tapi cuma melafatkan. Melafatkan gitu keyakinan, tapi bukan keyakinan yang sesungguhnya gitu. Dan itu sebenarnya malah menimbulkan konflik baru. Nah konflik baru itu selalu membutuhkan energi besar, makanya nanti malah jadi gampang lemes kan. Imunitasnya makin turun. Ya imunitas makin turun, karena orang konflik itu kan butuh energi kan. Orang perang itu energinya lebih banyak loh Kak. Coba kalau negara-negara itu perang loh, walah tersedot semua energinya itu kalau orang perang itu. Sama kalau kita, jadi nggak usah buat konflik ya, diakui saja, nggak usah berkonflik. Nggih ya Allah, saya ini belum yakin bahwa saya ini bisa sembuh. Terus disadari sensasi tubuhnya. Kan awalnya cobalah gini, riadohnya gini lah untuk ini latihannya. Coba teman-teman sufi cari sesuatu yang sampean nggak yakin ya. Misalnya apalah, misalnya aku besok sukses nggak ya? Kan orang punya keyakinan ya Kak. Ya misalnya saya tanya kami punya berapa yakin kami bahwa tahun depan sukses ya. Coba misalnya kami rasakan ya, ini contoh aja, misalnya kami bilang yakin, betul-betul yakin, kan ada, kalau kami betul-betul yakin, ketika bilang yakin tubuhnya enak ya. Jadi sensasi tubuhnya, makanya diperhatikan sensasi tubuh. Kalau kita bilang yakin saya sukses atau yakin saya sembuh, lalu tubuh kita rasanya nyaman, berarti benar itu. Berarti selaras antara keyakinan di bawah sadar dengan keyakinan atau keyakinan di alamul batin dengan keyakinan di alamul zahir. Sama, berarti selaras. Dan kalau selaras berarti menguatkan nggak? Nggak bentrok, karena selaras. Jadi dua orang bertemu sama-sama, ayo kita sepakat
bekerja sama, kan langsung malah energinya tambah kan. Tapi kalau enggak, ini ya, lalu ketemu, ayo kita kerjasama, ya malah padu, malah berantem, ya kan, dan malah membutuhkan energi besar. Nah, jadi kalau caranya ngecek afirmasi itu gitu kan. Misalkan sensasi di tubuh. Iya, coba dilihat di sensasi tubuh, misalnya, aku bisa sembuh. Misalnya contoh saja, saya sih kurang nyaman dengan sensasi seperti itu. Cuma kan setiap orang bisa beda-beda ya. Tapi misalnya orang bilang begitu, saya yakin sembuh, saya yakin sembuh. Coba rasakan tubuhnya. Kalau di benak kan masih ada, mosok sih, nah. Atau masa sih kan ada benak-benak kayak gitu. Berarti itu belum yakin yang totalitas. Nah, lalu kalau gitu gimana? Ya sudah, diakui saja. Oh, ternyata aku itu ngomong yakin, tetapi ada bagian dari diriku yang belum yakin, yaitu pikiran. Kan tadi bilang misalnya orang diabetes nih, saya bisa sembuh. Nah, coba pikirannya anut nggak? Coba, kan itu kan mulut. Nah, pikiran kan banyak, ya. Terus ternyata ada pikiran, masa sih? Berarti kan ada yang nggak setuju dengan afirmasi kita. Berarti ini sebenarnya afirmasi itu menyebabkan konflik baru. Nah, coba itu rasakan. Jadi kalau di dalam tasawuf kita nggak pakai afirmasi begitu. Afirmasinya menerima, nggak usah diafirmasi. Maksudnya, ya itu saya nggak nyalain loh ya. Misalnya kan ada orang diafirmasi sehat, itu kan ada kan gitu ya. Saya jelas saya tidak menyalahkan, itu fik ya. Jadi saya nggak nyalain loh ya. Tapi kalau di dalam tasawuf Indonesia kita nggak milih jalan kayak gitu. Tapi nggak nyalain gitu ya. Silahkan kalau memang begitu, sampean begitu yakin ya nggak masalah gitu. Nah, tetapi anjuran saya, ketika kita ngomong begitu, mengafirmasi diri seperti itu, coba perhatikan sensasi tubuh, perhatikan rasa, perhatikan pikiran. Makanya kalau Riyadhah di 200 jam kan begitu kan, latihannya kan begitu, menyadari tubuh, menyadari rasa, menyadari pikiran. Karena ini nanti yang ngecek, buat ngecek gitu. Oh, kami tadi misalnya sakit, ada orang misalnya didiagnosis sakit, coba cek tubuhnya. Waktu didiagnosis gitu rasanya tubuh gimana? Oh, nggak nyaman di sini. Ya, oh, ada ketidaknyamanan di tubuh tertentu. Cek pikirannya. Oh, ternyata pikirannya belayang ke 10 tahun yang akan datang piye, misalnya punya anakku piye, kan itu pikirannya kan terus itu semua disadari. Terus oh, ternyata perasaannya gimana? Oh, ternyata takut, cemas atau marah. Nah, setelah kita sadari, diterima. Diterima niku nggih ya Allah, tubuh saya rasanya nggak nyaman. Nggih ya Allah, kayak nggih gitu loh kan. Nggih ya Allah, tubuh saya rasanya nggak nyaman. Nggih ya Allah, pikiran saya mikir masa 10 tahun yang akan datang. Nggih ya Allah, saya marah. Diakui. Jadi pintu gerbang rahmat Allah itu pengakuan dulu. Pintu gerbang itu kan misalnya Nabi Adam, pintu gerbangnya Nabi Adam itu kan sebenarnya podo salah ya. Kan sama iblis juga salah. Iblis salah, Nabi Adam juga salah kan. Tetapi iblis mengapa dilaknat, Nabi Adam malah dirahmati? Karena Nabi Adam doanya Rabbana dzulamna anfusana, nggih ya Allah ini salah kula kan. Artinya pengakuan gitu loh. Maka akui. Jangan terus tadi dilawan gitu. Enggak, aku enggak boleh begitu. Saya tidak bilang itu pasti gagal, enggak loh ya. Cara seperti itu saya enggak bilang itu pasti gagal. Tetapi yang jelas seperti itu berarti kan mau melawan sesuatu realitas. Namanya perlawanan, yang ditimbulkan apa? Ketegangan. Namanya perlawanan kok. Ya, tetapi kalau kita menerima, ya itu kan lebih nyaman. Ya toh? Tidak menimbulkan, tidak membutuhkan energi-energi yang berlebihan. Nah, itu ya. Jadi sehingga kalau di dalam tasawuf itu sebenarnya begini kan. Di dalam tasawuf itu yang konsep paling awal atau paling penting di dalam proses pengobatan, karena kita yang ngobati ya, itu adalah penerimaan. Qanaah. Jadi contohnya gini, ada orang periksa ke dokter, lalu dicek nih, misalnya saya 5 tahun belum punya keturunan misalnya, lalu dicek kan oleh dokter, ternyata benar ada kistanya misalnya, atau ada miumnya misalnya.
Coba pas begitu itu dihayati rasanya. Jadi jangan tergesa-gesa gini loh Kak. Obatnya opo yo. Nah, jangan tergesa-gesa begitu. Di dalam tasawuf yang penting itu olah batin dulu, baru olah lahir. Karena lahir energi batin, alamul batin lebih besar daripada alamul zahir gitu. Makanya alamul batin dulu. Caranya memperbaiki alamul batin diterima. Caranya menerima ya tahu dulu, disadari dulu kan. Diketahui dulu apa yang mau diterima kan gitu. Nah, gimana caranya? Misalnya tadi, oh ternyata ada kista di dalam rahimnya. Coba pas begitu, sing diraoske nopo? Bukan masalah sakitnya loh. Ketika dokter bilang begitu atau jenengan mendengar begitu, yang dirasakan apa? Maksudnya pripun? Biasanya kan pasien begitu kan. Coba yang jenengan rasakan di tubuh gimana rasanya? Nah, lalu setelah tubuh memberitahu, oh ternyata dada sesak. Ya, waktu didiagnosis atau diberitahu diagnosisnya kan rasanya dadanya sesak. Lalu nafasnya bukan demi menolak, tetapi untuk menerima. Nggih ya Allah, saya terima, bukan saya terima kistanya loh ya. Itu nanti kan. Kalau menerima kistanya berat, kalau langsung gitu kan berat. Ya kan, misalnya kalau dokter bilang ini ada kistanya misalnya, atau ada miomnya 10 cm misalnya. Ya kalau ya sudah saya terima, ini berat nggak? Kalau ya saya nggak mengatakan nggak bisa ya, tapi riadohnya biasanya kalau langsung begitu berat. Harus ada riadoh, latihan-latihan dari awal. Qanaah namanya. Qanaah itu menerima apa? Menerima yang ada di dalam diri kita, yang jelas ada. Ya, misalnya tadi menerima dada sesak. Waktu menerima kabar atau diagnosis dada sesak. Terus nafasnya diafragma. Ya, jangan nafas dada. Nafas dada, kalau seseorang menggunakan nafas dada biasanya biasanya sulit qanaah. Sulit karena nanti ya ini bolak-balik sudah di tasawuf Indonesia ya. Kalau orang nafasnya dada itu rongga dada kurang mengembang. Loh kan yang nafas dada, iya kalau kita nafas dada itu karena ini tulang, ini ngembangnya kurang, nggak beda dengan nafas perut. Nafas perut itu diafragma langsung turun sehingga dada itu lebih, kalau dalam bahasa Rabbi syrahli sodri, dadanya jadi lapang. Nah kalau dadanya lapang lebih mudah menerima nanti. Makanya kalau ada kabar nggak nyaman kita tarik nafas, terus nafas perut ya, santai, semakin lambat semakin baik, terus kulo tampi rasa dada sesak ini. Bukan kistanya dulu loh ya. Diterima. Diterima dulu. Nah, lalu pikirannya gimana? Coba cek pikiran. Apa yang Anda pikirkan ketika dokter mengatakan bahwa ada kista? Mungkin pikirannya kan, oh aku orang duwe anak. Ya kan, itu diakui, nggak usah nggak boleh mikir kayak gitu, nggak usah kayak gitu, nggak usah, ya diakui saja bahwa kita mikir gitu. Lalu sambil nafas kita amati, seakan-akan itu video, kayak seakan-akan itu film gitu kan, film pikiran kita diamati. Oh iya, aku mikir gitu, ya Allah, saya akui, saya berpikir seperti itu. Nah, saya akui, diakui mikir. Terus sensasi, emosi, apa yang muncul emosinya? Jadi kalau kami lihat ya di 200 jam, itu kan diagnosisnya kan begitu kan. Ya fisik, emosi, pikiran, ya gitu sebenarnya. Memang itu kolbu kita itu kan di situ. Aku psikologis itu kan akumulasi dari tubuh, pikiran dan perasaan. Dan kalau kita lihat fisiologi sufi, cahaya ilahiyah tidak bisa mencahayai kita yang sejati karena dihalang-halangi oleh ego yang ego tadi dibentuk oleh tubuh, pikiran dan perasaan gitu loh urut-urutannya. Jadi kan ini teman-teman sufi bisa lihat kan ya di wukuf ya, kalau hari Senin itu kita share tentang kuliah tasawuf. Itu kita menjelaskan hal-hal kayak gitu. Kalau ini kan nilai praktisnya ya. Teoritisnya di wukuf. Nah, nanti kami ketika orang sudah bisa menerima, sensasi tubuhnya diterima, sensasi pikirannya diterima, sensasi psikologisnya diterima, yang terjadi itu tiba-tiba
jadi rileks, kayak tadi kolbu itu jadi jernih. Nanti cahaya ilahi akan mencahayai diri kita yang sejati. Saat seperti itu, engkau tiba-tiba ya bisa menerima kisahnya. Saya tidak mengatakan engkau tiba-tiba punya anak, enggak. Itu soal beda itu. Itu soal beda. Kita ini soal olah batin. Lah nek engkau duwe anak apa ora ya wallahu alam, saya enggak tahu. Tetapi yang jelas cara seperti itu membawa kedamaian batin. Dan yang jelas secara teoritik, ketika orang damai, tubuhnya akan, fisiologi tubuhnya, kerja tubuhnya akan semakin baik. Nah, entah itu nanti berakibat lalu duwe putra, ya tentu harapannya begitu. Tetapi saya sebagai seorang terapis ya tidak menjanjikan ngono mesti duwe anak, ya ora ono tembung mesti ki ora, bahwa kemungkinan dia akan hamil itu lebih besar kemungkinannya loh ya. Tapi boh entah hamil entah enggak ya wallahu alam juga, kita nggak tahu kan, nah, gitu ya. Jadi urutannya tetap gitu ya Kak ya. Jadi keyakinan, ya kesimpulannya begini Kak. Keyakinan itu bisa beresiko jika hanya di mulut, jika hanya di lisan, sementara melawan realitas yang di dalam, di alamul batin. Di alamul batin. Mulutnya aku yakin sembuh, tapi alamul batinnya nggak yakin. Nggak tahunya gimana? Ya tadi reaksi tubuh gimana? Kita bilang aku bisa sembuh, ternyata tubuhnya nggak enak. Ternyata pikirannya masih ada yang bilang mosok sih. Masih menganalisa. Iya, masih menganalisa. Terus secara batin atau secara perasaan muncul kemarahan. Pas ngomong begitu malah marah gitu. Aku pasti bisa sembuh. Malah muncul marah. Itu berarti keyakinan lahiriah tidak selaras dengan keyakinan batiniah. Dan kalau keyakinan ini tidak selaras malah bahaya. Karena bisa menimbulkan konflik baru yang justru menggerus energi di dalam tubuh kita. Maka metodenya terus tadi, metodenya gimana ya? Disadari, diterima. Nah, nanti insya Allah kalau sudah begitu nanti jadi bisa seiring sejalan. Seperti kalau analogi saya tuh sering begini. Misalnya Kak Ami kalau marah, hatinya nggak enak, kan kepinginnya dimaklumi kan Kak? Iya enggak? Iya, enggak saya lawan kan. Misalnya Kak Ami tuh nggak usah marah gitu loh. Mungkin Kak Ami karena takut sama saya terus pura-pura nggak marah kan? Iya, gitu nggak marah gitu. Tetapi coba kalau saya akui, oh Kak Ami marah ya, saya maklum kalau Kak Ami marah. Karena memang situasinya kan nggak nyaman. Ya coba kalau Kak Ami saya gitu kan lebih enak kan? Malah marahnya hilang kan? Nah, iya, memang begitu. Yang memperhatikan. Iya, ya gitu. Karena ketika sesuatu itu diterima, dia jadi nyaman. Ya. Makanya saya selalu ingat kisah dari ungkapan dari Jalaluddin Rumi, semua akan tunduk di dalam singgasana cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita terima apa adanya, maka sesuatu itu dalam tanda petik akan tunduk kepada kita. Ya gitu ya Kak ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak untuk podcast kali ini tentang keyakinan. Ternyata keyakinan itu kemarin kan tentang sisi positifnya, ada juga sisi bahayanya yang perlu kita waspadai. Iya. Jadi untuk hari ini pelajarannya kita intinya awalnya itu menerima, mengakui ya mungkin hal-hal yang kurang nyaman di kita gitu. Jangan langsung ditolak atau didenial gitu. Iya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung tentang keyakinan ini bisa dilihat di podcast sebelumnya tentang keyakinan yang positif atau yang menimbulkan efek placebo. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar atau mungkin kalau ada ide-ide tentang episode selanjutnya boleh dicantumkan juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.